Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatur Roziki dengan NIM 2020143292. Yang mana pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas video pembelajaran yang mana merupakan tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Eni Heldayani, Sarjana Sains Magister Sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mana materi kelas 3 semester 1 lingkungan sekitar muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu apa itu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, apa saja manfaat dari lingkungan alam dan buatan. Dan yang ketiga, apa saja contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan Tuhan tanpa adanya campuran tangan atau alat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, manfaat lingkungan alam. Yang pertama, sebagai penyedia air. Yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Yang ketiga, sebagai penyedia oksigen. Yang keempat, sebagai penyedia sumber daya alam. Yang kelima, sebagai penyedia tanah. Yang keenam, sebagai sumber makan. Dan yang ketujuh, sebagai tempat hidup. Nah, jadi dilanjutkan terhadap contoh-contoh dari lingkungan alam itu sendiri. Yang pertama, dapat kalian lihat ada gambar gunung. Yang kedua itu ada gambar hutan. Yang ketiga ada gambar air terjun. Yang keempat ada gambar sungai. Dan di gambar yang terakhir itu ada gambar pantai. Nah, pada contoh gambar yang pertama itu ada gambar gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya ada yang terdapat lahar panas dan ada juga yang tidak memiliki lahar tersebut. Dan tinggi gunung ini mencapai 300 meter dari medan sekitarnya. Pada gambar selanjutnya terdapat gambar hutan. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, gambar air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air jatuh dari ketinggian tertentu, sehingga menyebabkan genangan air sangat banyak dan mengalir ke sungai. Selanjutnya, ada gambar sungai. Sungai ini merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan terendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Dilanjutkan dengan gambar yang terakhir, yaitu gambar pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat pada pesisir laut serta merupakan pembatas antara lautan dan juga daratan. Pembahasan selanjutnya, yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia, merupakan buatan dari bantuan manusia atau alat lainnya. Selanjutnya, manfaat lingkungan buatan. Yang pertama yaitu sebagai lahan kerja, yang kedua sebagai transportasi, yang ketiga sebagai perbaikan polusi adanya tanaman, yang keempat sebagai tempat tinggal, yang kelima sebagai pendukung perbaikan lingkungan dan sebagai sumber makan, dan yang ketujuh sebagai tempat hidup. Nah, jadi adapun contoh dari lingkungan buatan itu dapat kalian lihat dari gambar-gambar berikut. Yang pertama itu ada gambar sawah, yang kedua ada gambar taman, yang ketiga ada gambar perkebunan, pemukiman, bendungan. Nah, pada gambar sawah, sawah ini merupakan ekosistem atau lahan buatan yang berpetak-petak yang dibuat manusia untuk menanam padi dan bisa juga bayam, kangkung, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada gambar taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen. Taman
ialah sebuah kawasan ruang alami, semi alami, atau ditanami untuk kenikmatan dan reaksi manusia atau pelindungan kehidupan liar atau habitat alam. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan lahan buatan yang dibuat untuk bercocok tanam. Perkebunan juga ada yang di dataran tinggi dan ada yang di dataran rendah. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya. Selanjutnya ada gambar permukiman. Permukiman adalah suatu tempat yang dibuat agar dihuni oleh manusia sebagai tempat beristirahat dan juga tempat tinggal. Pada gambar selanjutnya yaitu ada gambar bendungan. Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik atau disebut dengan tenaga air, yang mana bangunannya itu dibangun untuk menahan aliran sungai tersebut. Selanjutnya ada gambar waduk. Waduk merupakan salah satu contoh danau buatan atau biasa disebut juga kolam raksasa, karena tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan. Kemudian, air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Selanjutnya ada gambar jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang dibuat. Pada gambar selanjutnya yaitu ada gambar jalan raya, di mana jalan raya ini merupakan suatu jalur yang dibuat untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, jadi setelah kita menyimak pembahasan materi pada video kali ini, selanjutnya ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar kita, yang memiliki makna dan pengaruh tertentu terhadap individu. Lingkungan alam juga lingkungan di sekitar manusia. Dan lingkungan alam adalah lingkungan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan Tuhan tanpa adanya campur tangan oleh manusia maupun alat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang berada di sekitar manusia yang merupakan dari buatan manusia untuk dimanfaatkan dalam kepentingan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.